Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sapa di Ramadan di tahun ini 1446 Hijriah. Alhamdulillah pagi ini kita berbincang-bincang kembali berkenaan dengan masalah kartu keluarga. Kebetulan kita hari ini kedatangan tamu terhormat, yaitu Bapak Dr. Haji Masdar. Beliau adalah salah satu wakil rektor di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Syekh Abdurrahman Siddiq. Nah, oleh sebab itu kita langsung saja ketemu dengan menyapa beliau. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ya, bulan puasa ini alhamdulillah hari ini sudah masuk hari yang ke-18 ya. 18. Ya, 18. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat. Bapak dan Ibu, ya, sahabat sapa di mana saja berada, kesempatan yang baik ini kita akan berbincang mengenai implementasi kartu keluarga yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, baik itu melalui sosialisasi maupun tindak lanjut yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan wisuda. Ya, jadi kami dari Dinas DP3 KSKB yang salah satu ya bidangnya menangani masalah capil, ya, catatan sipil, sudah memberikan perubahan kartu keluarga yang awalnya masih tercantum pada elemen pendidikan itu, yaitu mungkin bisa saja pendidikannya SMA begitu, tetapi setelah diwisuda maka dilakukan semacam perubahan dan alhamdulillah ini sudah terlaksana. Nah, oleh sebab itu mari kita tanya dengan beliau terhadap implementasi untuk kegiatan itu dan selanjutnya nanti bagaimana. Silakan Pak Masdar. Ya, prinsip dasar ya, mungkin pengantar awal ini bahwa memang kakak itu kelihatan sederhana sekali, itu kakak itu hanya milik orang per keluarga itu. Tapi ini juga ada hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia kita secara nasional juga secara daerah. Sekira peningkatan pengembangan indeks manusia juga ada hubungan itu. Memang mungkin selama ini memang apa namanya kelihatannya kakak ini memang diperlukan tapi tidak kan dari masyarakat. Tapi setelah mereka bekerja baru mereka perlu rasa kakak. Padahal kakak ini dampak daripada kakak itu tinggi sekali kepada peningkatan apa namanya pengembangan indeks manusia. Bagi daerah Bangka Belitung ini IPM kita sangat rendah sekali. Padahal ini dampak daripada kakak ini dapat dirubah gitu kan. Iya. Itu. Nah, gerakan Pak Kadis saya kira untuk mengubah pola pengembangan kakak ini dari anak-anaknya sudah dari S1 ini itu sangat positif saya kira itu. Di kita memang sudah kita gerakkan itu, cuma ini belum maksimal sekira, belum maksimal karena pertama antusiasme peserta wisuda ini kurang memerhatikan tentang kakak sendiri. Tapi kita akan tetap dorong nanti di lewat anak-anak kita di akademik untuk membantu mengembangkan bagaimana kakak-kakak yang dimiliki oleh anak-anak kita yang wisuda ini akan diisi dengan baik oleh peserta wisuda itu. Karena kita hampir setiap tahun itu, tiap kali wisuda minimal kita tuh wisuda 300 orang per orang. Berarti setahun sekitarnya 600 orang. Setahun berapa kali wisuda? 2 kali wisuda, Dua kali kita 600 lebih orang itu. Nah, ini sekira perlu juga di sosial pada untuk tingkat mahasiswa mungkin memang mereka belum banyak tahu ini program kita ini. Mereka hanya ketika wisuda lepas. Padahal itu ketika akan wisuda mungkin kita hubungkan dengan pembuatan ijazah asal itu kan. Ya, Jadi ini yang belum kita terintegrasikan kerjasama ini di situ antara anak wisuda dengan apa namanya pembuatan ijazah ini. Nah, selama ini pendataan awal untuk pembuatan ijazah tidak ada hubungan dengan kakak kan, nah, itu. Tapi kakak ini hubungan keluarga sekira itu. Yeah. Entah bagaimana nanti kalau memang sifatnya online, itu sekira kita bisa dorong untuk semua anak-anak wisuda untuk mengisi data kakak ulang dari online tadi itu. Itu sementara kita sampaikan. Ya, baik. Jadi pihak IAIN itu sudah melakukan aktivitas itu. Ya. Hanya saja perlu dukungan yang lebih masif lagi ya agar mahasiswa pada saat
yang bersangkutan itu menerima ijazah, itu ada juga proses perubahan yang berdampak kepada sistem administrasi kependudukan mereka. Ya, minimal data kependudukan khusus yang akan diwisuda. Nah, tetapi tidak hanya mahasiswa, ya, tetapi sebenarnya bisa saja sekaligus dilakukan perbaikan juga mungkin kepada adiknya kalau dia punya adik, ya, atau kakaknya kalau dia punya kakak, ya, sehingga elemen data itu semakin membaik dan peningkatan sumber daya manusia seperti yang disampaikan oleh Pak Mister tadi, setidak-tidaknya ada peningkatan khususnya di Bangka Belitung. Karena bagaimanapun juga sumber daya manusia ini penting, ya, untuk membangun Bangka Belitung yang lebih baik lagi. Pak Mister, ya, kami juga ingin tahu, ya, dari sekian banyak mahasiswa itu yang diwisuda rata-rata 300, itu kan untuk S1 dan S2, ya. Ya, S1 dan S2 berarti setahun itu 600, ya. Nah, kalau ya 600 yang diwisuda, kalau rutinitas itu selalu dilakukan, karena begini, kadang-kadang masyarakat kita ini kan kalaulah kesesat dalam bahasa Bangka, ya, barunya terdesak, ya, akhirnya minta dilayani dengan cepat, ya, sementara ketika ada kesempatan sebenarnya sederhana kok. Ketika data itu dimasukkan dengan sistem sekarang ini ada sistem linknya sebenarnya, ya, sehingga kami akan mengetahui jumlah mahasiswa itu rata-rata kan masih berada di Bangka Belitung kan rata-rata, mahasiswa di Bangka Belitung, baik itu di 7 kabupaten kota, ya, nanti kita bantulah, ya, agar nanti mencetaknya juga itu kan tidak mereka langsung ke Dukcapil, tetapi pihak pihak administrasi akademik itu bisa langsung mencetak dan melampirkannya di ijazah, gitu. Nah, pertanyaan kami berikutnya, apakah nanti di tahun-tahun yang akan datang, karena ini inovasi Lempah Kuning ini, ya, apakah pada tahun-tahun wisuda berikutnya, ya, ini akan terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan lebih banyak lagi, Pak Mister. Silakan. Ya, nanti saya usahakan ini mungkin setelah bulan depan kita ada wisuda, bulan depan paling tidak bulan lambat bulan 6 kita wisuda, tapi ada wacana mungkin dimajukan wisuda ini setelah lebaran. Ya, habis lebaran ini. Artinya bahwa nanti memang selama ini belum banyak dikenal di kampus, baru kerjasama antar kita belum sampai ke bawah, artinya belum sampai ke mahasiswa, belum sampai ke fakultas. Ini baru antara saya pribadi dengan saya sebagai vertikal dengan Pak Gadis serta anak buah kita. Nah, ini belum sampai ke bawah betul artinya. Belum masif, betul, ini memang belum masif kerja kita. Saya harapkan nanti untuk yang ke depan dengan dukungan persatuan alumni juga kita buat nanti. Persatuan alumni kita arahkan juga untuk memahami bahwa konteks untuk mengubah KK itu penting untuk kepentingan kita sendiri, juga untuk main daerah juga sekali bubble ini, ya. Karena kita juga ini pengurus alumni baru dibentuk juga ini baru ini, terus nanti kita akan sosialisasi juga dengan mereka agar apa nama itu pengubahan KK yang dari mulai membuat mungkin dapat dibuka sama sekali itu, ya. Ketika nanti akan sekolah boleh buat lagi gitu, sampai bahkan bekerja berbuka lagi. Di syukur karena mengapa, karena situ mengubah KK hanya mereka minta nomor KTP, nomor KK saja biasanya, bukan mengubah KK kan. Jadi kalau nomor KK lah ada dan ada nomor KTP cukup itu, KK diperbaiki lagi, diperbaiki lagi seperti itu. Maksud saya juga belum mengubah itu karena anak saya bertamat juga belum mengubah juga sih. Berarti masih tamat SMA kayak? SMA semua, Mas. Dan anak saya satu sudah S2, satu itu perlu dirubah. Sebenarnya kemarin kesempatan itu, ya. Jadi ada beberapa, kalau di salah satu kampus seperti di Universitas Muhammadiyah itu, dia langsung kena melihat seperti itu, pihak akademik juga, ya, dan tenaga teknik juga melakukan hal yang sama. Jadi bukan hanya mahasiswa saja, maka cukup banyak akhirnya. Seperti di Universitas Bangka Belitung juga sama seperti itu, ya. Mereka juga melibatkan banyak pihak. Tapi ya alhamdulillah, ya, uji coba inovasi ini, ya, ternyata mendapat sambutan baik. Mudah-mudahan nanti ada berapa perguruan tinggi di Bangka Belitung ini, kalau nggak salah ada 13 atau 14 perguruan tinggi, ya.
14 perguruan tinggi nanti sebagai ajang awal ya, karena ini merupakan bagian dari peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk data, ya insya Allah nanti bisa terwujud dengan baik. Pak Mesdan selaku wakil rektor ya bidang kemahasiswaan dan kerjasama dan alumni dan alumni, tentunya banyak hal yang barangkali bisa kita diskusikan. Pak Mesdan ini adalah salah satu pakar pendidikan Islam. Ini bulan Ramadan nih Pak Mesdan ya, barangkali bisa melihat kondisi karena pendidikan di Bangka Belitung khususnya perempuan itu belum begitu menggembirakan ya dari sisi rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita itu boleh dikatakan mungkin di atas 8 tahun, tetapi belum bisa mencapai di rata-rata 9 tahun. Artinya baru tamat SD, sekolah di SMP mungkin kelas 1, kelas 2, terus drop out, ya. Dan perempuan di kita ataupun rata-rata masyarakat kita belum bisa mencapai angka 9 tahun atau belum bisa mencapai tamat SMP juga belum sekarang apalagi mau 12 tahun. Tapi dari beberapa kabupaten kota mungkin seperti kalau di Kota Pangkal Pinang itu bisa saja sudah melebihi dari 12 tahun ya. Nah itu. Nah sekarang bagaimana tanggapan Pak Dr. Misdar ya terhadap pendidikan perempuan khususnya di Bangka Belitung? Ya, saya kira begini. Ya, memang bubble ini kan marak sekolah kan untuk kuliah maksud saya. Ya. Kuliah kan mungkin yang banyak kuliah tahun 80-an ya, zaman kita dulu lah. Oh iya. Itu zaman banyak. Artinya zaman itulah banyak yang merantau keluar untuk dan itulah mereka kalau banyak pejabat-pejabat di Pemda itu kan. Artinya memang kita tertinggal dengan daerah lain dari sisi pendidikan, tapi ini kita jangan pesimis. Ini masih bisa dikembangkan bahwa memang perempuan di kampung-kampung saya kira memang tidak sama yang di Kota Madia. Kalau di Kota Madia akses informasi lebih mudah, nah, itu satu ya. Kedua, kalau di kampung-kampung ini kan sederhana mereka berhidup, bisa makan, bisa tidur, punya rumah, punya anak, selesai itu. Nah itu. Makanya haji biasanya. Iya. Iya, kadang-kadang mereka siap pergi haji. Iya itu atas. Jadi tidak memerlukan pendidikan tinggi, tapi apakah filosofi ini masih akibat dampak zaman dulu ya? Kalau zaman itu kan untuk apa sekolah tinggi betul perempuan ke dapur juga ya. Ini mesti dirubah pandangan ini bahwa prinsip dasar dapur itu bukan tugas perempuan sebetulnya, itu biasanya tugas laki-laki kan gitu kan. Ya, sebab itu sekarang memang ke depan kita perlu juga mendorong bahwa pengajian-pengajian ibu-ibu itu berangkai ke sana arah lah. Sekarang itu arah sana arah menggerakkan untuk sekolah, anak-anak mereka didorong juga untuk lebih maju sekolahnya. Kedua, memang ada faktor lain saya kira. Pergaulan kita di bubble ini memang agak terbuka. Pergaulan anak muda-mudi terbuka. Karena berdampak kepada mereka sekolah. Tengah SMP lah punya anak dulu di sekolah. Sekarang memang ini perlu bahwa kita mengembangkan bahwa anak-anak kita yang masih di SMP didorong untuk tetap sekolah. Karena bukan faktor ekonomi, karena bubble ini bukan miskin. Bubble tidak miskin pada hakikatnya. Kalau memang ada yang terasa miskin, mungkin tuh artinya tidak banyak dibandingkan dengan daerah lain ya. Karena data nasional sekarang bahwa kita kan nomor 2 terkecil di Indonesia yang kemiskinan. Artinya mungkin faktor apa namanya? Kalau perempuan ini kan faktor kultur masyarakat yang apa ya bergaul cepat dengan laki-laki, cepat menikah, ini dampak daripada kurang banyak sekolah itu kan. Tapi daerah kita seperti misalnya yang dekat lingkungan pesantren itulah maju gitu kan. Tapi yang tidak itu yang agak terpelosok dikit, misalnya anak-anak kita yang perempuan tambah SMP lah Pak. Bahkan sampai sekarang istri tidak tahan nikah kan itu. Artinya yang perlu kita bangun bahwa pandangan masyarakat kampung itu bahwa sekolah itu penting sebetulnya itu kan. Bukan semata-mata untuk nyari duit. Sekolah itu untuk mengembangkan wawasan kita dan untuk kepentingan berpikir kita kan. Itu sekira itu. Ya, jadi kalau kita lihat ya, itu kan ada di dalam hadis atau ya, bahwa orang yang menuntut ilmu itu, orang-orang yang beriman, ya beriman dulu ya. Ya Allah itu akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.
Nah, barangkali konsep ini perlu juga untuk kita berikan kepada masyarakat. Jadi derajat itu dinaikkan, tapi Anda harus beriman dulu. Iya, iya, Ya, iya. atau awalnya kan itu. Iya. Ya. Tuh. Nah, bagaimana Pak? Menurut Bapak, apakah ini perlu juga kita sampaikan? Juga ada juga di dalam hadis apa kata Arab nih, jadi ada kata gini, Ya. adibu awladakum fa innahum ya'ishuna fi zaman ghairu zamanikum. Jadi anak kita itu akan hidup pada zaman bukan zaman kita. Ya. Nah, ini perlu disampaikan kepada Dulu orang kita tua. pakai mesin ketik kan, Iya. mesin resepsi ya. Kita sudah pakai Nah, sekarang kan pakai pakai komputer, pakai AI Benar, ya. AI. Nah, Artinya bahwa anak kita zaman hari ini nanti jadi manusia yang hebat bukan di zaman ini lagi. Iya. Kalau mereka tidak sekolah, itu apa akan beda sudah zaman itu. Bangka itu daerah kecil, tanahnya kecil, Ya. manusia bertambah terus, Ya. Bangka ya kan. Kalau mereka tidak mau sekolah, nanti akan digila sudah zaman gitu kan. Bukan orang lain. Karena mereka tidak punya pendidikan, tidak punya ilmu, ya akan tergila sendiri. Ya. Makanya perlu bahwa anak-anak kita harus sekolah gitu. Apapun risikonya itu kan. Itu segala itu. Ya. Nah, jadi sahabat-sahabat di mana saja berada, ya kita sudah berbincang-bincang ada dua hal ya yang kita bicarakan. Pertama masalah kakak satu keluarga, ya dan bagaimana implementasinya di IAIN SAS ya. Kemudian yang kedua masalah pendidikan bagi kaum perempuan ya, dan derajat bagi mereka yang menuntut ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, yang terakhir yang barangkali bisa kita diskusikan sebagai orang akademisi ya, Pak Dr. Mas Dar ini sebagai wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan. Kira-kira bagaimana tanggapan Dr. Mas Dar ini terhadap mahasiswa kita saat ini? Dari sisi apanya nih? Dari Ya. sisi pendidikannya, Iya, dari sisi aktivitasnya. aktivitas. Iya. Kalau zaman Karena sekarang, mahasiswa itu kalau lihat mahasiswa itu pasti benar. ada demo, zaman gitu kita ya. dulu kan, Ya. zaman kita kan zaman apa lama dulu? Nggak bisa demo zaman kita. Ya. Zaman kita bisa demo. Zaman sekarang anak lah bebas, artinya terbuka, kan demokrasi lah dibuka, demo-demo boleh sekarang itu, tapi sering terjadi hanya masa moral. Nah, moralitas ini secara perlu dibangun bahwa silakan anak-anak kita untuk berdemo kalau ada masalah, tapi jaga moralitas. Karena moralitas itu adalah kunci segalanya bagi Ya. manusia itu. Artinya boleh ya, tapi boleh menyampaikan inspirasi, Boleh. ya, tertib ya, Tertib. menunjukkan bahwa mereka adalah calon intelektual. Hanya kan? sekali ini tidak boleh enggak. Ya. Kata-kata yang Ya. mengatai orang, menghina orang, Ya. mengejek-ngejek. Ya. Itu bukan demo itu. Ya. Demo itu hanya menyampaikan aspirasi, Ya. mengkritisi, Ya. tidak mengejek-ngejek. Ya, Seperti itu kan. artinya kualitas demo pun juga adalah kualitas yang memberikan edukasi juga kan? Iya, Kepada masyarakat ya, nggak boleh bakar-bakar ban. Kayaknya kalau ada bakar ban katanya nggak seru katanya Nggak ya. seru. Padahal Nggak itu bukan zamannya Bukan lagi zamannya ya, lagi. dengan cara-cara ini. Kalau bahasa yang mengerti ya Pak, dari sisi moralitas anak ini mengapa kalau demo macam ini? Ya. Demo itu kan boleh menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai meninggalkan moralitas yang dibangun oleh negara juga. Baik, sahabat-sahabat di mana saja berada, 3 poin tadi sudah cukup lengkap ya, dari sisi kartu keluarga dan implementasi ke depan harus kita lakukan seperti apa. Yang jelas kami sudah menerima masukan ya dari salah satu wakil rektor dari IAIN SAS ya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini bersama kita. Kemudian yang kedua masalah pendidikan kaum perempuan khususnya di Bangka Belitung. Ya, mudah-mudahan IAIN SAS salah satu pendobrak ya untuk majunya masyarakat Bangka Belitung, terutama dalam bidang pendidikan tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga ya, tanggapan beliau bahwa demo ya atau demo yang dilakukan oleh mahasiswa ya itu sah-sah saja karena itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, hanya saja permintaan beliau ya ikuti aturan ya, dan tunjukkan tingkat kualitas bahwa mahasiswa adalah calon intelektual untuk di masa depan.
Ya, mudah-mudahan pertemuan Sapa Ramadan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan tentunya dapat meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.